Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kita tahu ya, pemilihan pilgub sudah dekat, pilkada 2024 ya. Dan kali ini pilgub di Jateng paling menarik, paling sengit kayaknya ya, karena dua-duanya barang bagus, beda dengan Sumut ya kan. Kita lihat ya kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Ada perbedaan antara pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah dan juga Sumatera Utara. Apa itu? Kalau di daerah Jawa Tengah, ya calon gubernur itu ketika kampanye, mereka itu berusaha ya menimbulkan isu-isu atau mengangkat isu-isu bagaimana caranya mengurangi angka kemiskinan, Ya, kan begitu. bagus ya. Tapi kalau di daerah Sumatera Utara, ya berbeda. Para calon gubernur di sana ya selalu mengangkat isu-isu ketika kampanye, yaitu bagaimana mengurangi angka preman. Iya, iya. Memang banyak Karena sekali ya. permasalahan di Sumatera Utara, kemiskinan kebanyakan diakibatkan oleh preman. Iya, iya, iya. Gudangnya ketua semua. Orang jualan di pasar belum laku, udah datang preman. Iya, iya, iya. Pedagang asongan baru laku kuaci satu sama kacang satu, udah datang preman. Iya, iya. Pekerja proyek, tahu kalian pekerja proyek, mau itu bangun rumah, bangun kantor, bangun jalan, ya. Itu pekerja proyek belum sarapan, preman udah gajian. Apalagi di Medan. Betul. Daerah mana kalian lagi tahu? Iya, iya. Sampai tukang martabak pun juga kena pala sama preman. Iya. Bukan uangnya diminta, tapi martabaknya. Premannya berseragam lagi. Biru dongker agak abu-abu. Iya, 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 iya. Makanya langsung kena tegur sama Bu Nasution. Masa yang kena Kompas itu tukang martabak? Alah. Kenapa? Udah nggak ada lagi rupanya truk-truk lewat waktu jam segitu. Iya, iya. Jadi tukang martabak kena sasaran. Aku nggak sebut kesatuannya ya. Makanya tidak heran untuk Sumatera Utara kalau bisa memang pemimpinnya itu ya yang dipilih itu kalau bisa lebih preman daripada preman. Makanya kalian tengok Bobi Nasution itu, mana ada preman yang berani ngadapi dia? Iya, betul. Badannya lebih tinggi dari preman, Iya, iya. nyalinya lebih garang dari preman. Iya, Makanya udahlah kalau untuk Sumatera Utara udah Bobi aja lah. betul. Yang sebelah memang militer, tapi belum tentu nyalinya lebih kuat dari Bobi. Betul. Karena apa? Medan udah terbiasa menghadapi preman. Berkedok apa? Parkir udah di apanya? Udah di libasnya. Berkedok apa? Yang tadi itu minta-minta martabak kena libas juga sama dia. Iya. Langsung disuruh bikin surat pernyataan kan? Itu dia, mak kampanye Opung Parpel lagi ya kan. Semana mau dibilang kalau menurutku itu aja lah, ya kan. Tepuk tangan dulu Tapi sebentar dulu, aku bukan mau ke situ larinya. Aku ini mau bicara tentang bagaimana pemilihan di Jawa Tengah. Sumatera Utara nanti lah dulu, udah kenyang kita, udah kenyang. Iya, 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 iya. Tahu kalian kalau untuk di daerah Jawa Tengah ini luar biasa ini karena apa? Karena di Jawa Tengah itu ya bisa dikatakan adalah pemilihan kepala daerah di situ adalah perang bintang. Betul, perang bintang. Ya walaupun sempat Andika Perkasa mengatakan bahwasanya bukan perang bintang, kami perang ide. Malu dia. Karena apa? Karena dia bintang 4 dilawannya bintang 3. Agak risih dia, dibilangnya apa perang bintang. Pikirnya kan, awak bintang 4, awak lawan bintang 3. Iya, iya, iya. Kurang gentleman lah pikirnya gitu kan. Ya, tapi itulah dia. Ini kalau bisa dikatakan ya pemilihan kepala daerah di daerah Jawa Tengah ini unik ini. Karena apa? Ini menjadi salah satu sorotan dari semua kontestasi politik yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena bisa dikatakan Jawa Tengah ini ya untuk DPT nomor 3 terbesar di Indonesia. Ya.
Jadi nomor satu itu Jawa Barat ada sekitar 35 juta lebih. Baru setelah itu Jawa Timur ada sekitar 31 juta lebih. Setelah itu ada di Jawa Tengah sekitar 28 juta, ya 28 juta lebih ya. Bisa dikatakan ya ini menjadi perhatian khusus ya. Makanya dikatakan Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga di daerah Jawa Barat itu adalah kantong suara terbesar dan diharapkan bisa memberi sumbangan suara terbesar untuk presiden terpilih 2024, 2009 dan kalau bisa nanti diprediksi aja lah langsung 2029 ya sampai 2034. Karena sudah kalau bisa menguasai daerah ini itu luar biasa ya. Jadi kita bicara dulu untuk sosok-sosoknya. Kalau aku katakan untuk di daerah Jawa Tengah ya ini nggak bisa ditebak ini ya. Bisa dikatakan aku akan berusaha untuk akan mencoba untuk berimbang ya kalau untuk Jawa Tengah ini. Ya kita akan lihat dulu sosok dari yang pertama Lutfi ya. Yang pertama itu Ahmad Lutfi dan juga wakilnya Taj Yassin ya. Ahmad Lutfi itu ya dia itu pernah menjadi Kapolda di daerah Jawa Tengah ya, bisa dikatakan ya dia sudah menguasai Medan lah ya, bisa menguasai Medan. Tapi terlebih daripada itu ya dia itu punya jiwa mengayomi. Selain punya jiwa mengayomi ya, selain dia itu punya jiwa mengayomi banyak masyarakat, dia juga diayomi banyak partai politik. Itulah dia, itulah keuntungannya gitu ya. Itu Ahmad Lutfi. Walaupun memang dia itu lahir di Surabaya, tapi kita tidak ragukan lagi bagaimana pengabdiannya di Jawa Tengah gitu. Dia termasuk seorang kepala kepolisian daerah yang sangat dekat dengan masyarakatnya ya. Setelah itu wakilnya Taj Yassin ya. Taj Yassin ini bisa dikatakan untuk posisi saat ini adalah posisi kuat. Karena apa? Karena beliau merupakan incumbent atau petahana dari wakil gubernur. Ingat ya, wakil gubernur Jawa Tengah ya. Karena waktu itu Ganjar Pranowo pada saat periode kedua untuk gubernur Jawa Tengah, wakilnya itu adalah Taj Yassin. Ya, jadi bisa dikatakan untuk Taj Yassin sendiri pun juga ketokohannya ini tidak diragukan lagi, apalagi bicara tentang spiritual ya, karena beliau itu adalah anak dari kalau tidak salah ya Maimun Zubir, kalau tidak salah ya Maimun Zubir, tokoh NU terbesar yang ada di daerah Jawa Tengah ya. Itu dia, itu kita berbicara dulu dari dari profiling mereka dulu ya. Dan masuk kita ke jalur yang kedua ya. Kalau untuk calon yang kedua ya itu Andika Perkasa dan juga siapa namanya satu lagi itu Hendrar Priyadi ya, atau lebih sering disebut dengan Hendi ya. Andika Perkasa ya, meskipun memang dia itu seorang jenderal bintang 4, bisa dikatakan beliau itu belum terlalu familiar dibandingkan oleh Ahmad Lutfi. Karena apa? Karena beliau itu kan kiprahnya tingkat nasional ya. Memang betul beliau itu adalah campuran dari orang tua yang berasal dari Blitar dan juga dari daerah Magelang ya, dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya kalau untuk masalah itu sih gak ada masalah ya. Jadi kalau untuk masalah kiprah ya, untuk masalah kepemimpinan di Jawa Tengah, kurasa masih lebih melekat di hati masyarakat itu ya sudah pastilah Ahmad Lutfi ya. Itu dia, walaupun dia jenderal bintang 3. Gitu. Dan wakilnya Hendrar Priyadi atau Hendi ya, beliau itu adalah incumbent dari wali kota Semarang ya. Jadi kalau bicara tentang elektabilitas baru-baru ini ya, kebetulan memang Andika Perkasa tidak masuk dan tidak memiliki elektabilitas sebelumnya ya. Kalau untuk Hendrar Priyadi ini pun juga dia punya elektabilitas cuman rendah ya. Jadi pertama itu Ahmad Lutfi, yang kedua itu ada kalau tidak salah waktu itu siapa ya, namanya itu lupa aku, Kaisang, kok lupa, anak presiden kok lupa. Iya, jadi Ahmad Lutfi, ada Kaisang, ada juga lagi siapa namanya si Taj Yassin dan juga Hendi. Tapi Hendi ini memang selalu dia itu elektabilitasnya sangat rendah ya. Kalau bisa kalau seingatku itu tidak lebih dari 5% ya. Tapi ya not bad ya. Jadi kalau bisa dikatakan bicara ketokohan ya, kalau Hendrar Priyadi itu ya kuatnya cuma di Semarang saja. Walaupun dia itu juga pernah menjadi ketua DPRD
provinsi ya, dari wilayah mana ya, aku lupa juga ya, tapi dia itu lebih berkecimpung di daerah Kota Semarang ya. Jadi kalau bicara tentang ketokohan ya bisa dikatakan lebih kuat Tads Yassin daripada Hendrar Priyadi sebagai wakil. Karena apa? Karena Hendrar Priyadi itu karena Tads Yassin itu dia itu incumbent dari dari wakil gubernur, tapi kalau untuk si Hendy dia itu incumbent dari hanya wilayah Kota Semarang, kan begitu. Sekarang masalah perilaku pemilih yang ada di Jawa Tengah. Jadi kalau untuk Jawa Tengah ini unik ini. Makanya aku buka tadi tentang perbedaan antara Sumatera Utara dengan Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah itu lebih memilih seorang pemimpin yang punya sifat dan juga punya daya pengayoman yang sangat kuat. Itu penting sekali ya. Jadi ketokohannya itu memang harus kuat. Ya, itu bisa kita lihat lah bagaimana memang secara kultur ya Jawa Tengah itu memang memiliki sifat bagaimana mereka itu berusaha untuk mengayomi di berbagai bidang di segala tempat. Itu dia. Beda kalau Sumatera Utara. Kalau Sumatera Utara nggak terlalu penting mengayomi, yang penting tegas. Gitu ya. Karena apa? Kalau nggak bisa lagi diayomi ya dibentak-bentak, kan begitu. Itu cara kalau di Sumatera. Beda culture kita, bos. Ya, kalau mungkin di daerah Jawa Tengah sekali dua kali dikasih tahu langsung langsung nurut, kan begitu. Tapi kalau di Sumatera Utara jangan harap 100 kali keluar urat leher kita ini belum tentu. Itu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan, kalau bicara tentang mengayomi ya kita bisa lihatlah bagaimana pengaruh Tads Yassin dan juga Ahmad Lutfi bisa dikatakan lebih dibandingkan daripada Andika Perkasa dan juga Hendrar Priyadi. Itu yang pertama. Baru yang kedua, perilaku politik yang ada di masyarakat di Jawa Tengah itu, mereka itu biasanya mereka itu melihat siapa yang menjadi partai pengusung ya. Kita bisa melihat bagaimana 2004 ya, 2004, 2009, 2014, 2009, 2004, 2009, 2014, 2019, sekarang 2024, sudah 20 tahun ini ya tidak bisa dipungkiri bahwasanya untuk parlemen di daerah Jawa Tengah itu dikuasai oleh PDIP. Maka tidak heran ya ketika calon diusung oleh PDIP itu biasanya mereka itu mengalami kemenangan ya, mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Sama seperti Ganjar Pranowo, secara ketokohan ya dia itu bisa dikatakan ya punya elektabilitas sangat rendah waktu itu. Tapi karena yang mengusung adalah partai banteng ya, yang bisa dikatakan partai penguasa di parlemen ya. Nah, pada saat itu ya bisa dikatakan ya nilai jual yang tinggi dari seorang Ganjar Pranowo itu bukan ketokohannya, tapi dari partai pengusungnya. Itu dia ya. Jadi bisa dikatakan juga ya setelah 2004 kepercayaan masyarakat itu sangat kuat terhadap PDIP ya. Itu terbukti ketika tahun 2009 ya, ketika setelah 2004 baru tahun-tahun berikutnya itu yang menjadi gubernur di Jawa Tengah itu adalah usungan dari PDIP. Kita harus akui itu. Yang pertama itu Bibit Waluyo, yang kedua itu Ganjar, yang ketiga juga Ganjar ya. Jadi bisa dikatakan 3 periode berturut-turut itu yang pegang adalah PDIP ya. Tapi ini tidak bisa jadi ditebak, tidak bisa ditebak, tidak bisa menjadi patokan ya kalau ya untuk next gubernur itu adalah juga usungan dari PDIP. Karena apa? Mungkin saja trennya sudah berubah, mungkin saja perilakunya sudah berubah. Karena apa? Karena kita bisa lihat ya ketika Pilpres kemarin ya, dari sekian banyak, kurasa ada sekitar 28 itu. Ada sekitar 28 atau 30 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, itu hanya 2 yang dikuasai oleh si merah. Hanya dua ya, lainnya itu biru semuanya. Artinya apa? Dikuasai oleh Prabowo Gibran ya. Jadi kita tidak tahu juga apakah pilihan itu dan juga hati itu sudah mulai bergeser dari PDIP. Kita lihat saja nanti ya. Itu dia. Jadi bicara tentang
perilaku masyarakat yang apa namanya, mereka akan melihat partai pengusung, ya bisa dikatakan ini hampir bisa dipastikan ya, berarti semakin besar semakin banyak partai pengusung, semakin dominan partai pengusung terhadap tokoh tersebut, sudah bisa hampir dipastikan berarti Ahmad Lutfi dan Tadsya Yassin itu ya lebih unggul daripada Andika Perkasa. Itu dia ya. Karena beberapa kali pemilihan aku perhatikan ya, untuk gubernur ini, aku bicara skala gubernurnya saja ya. Ya mereka akan melihat siapa ya, partai-partai apa yang mengusung mereka gitu ya. Kalau memang partainya kuat, mereka akan yakini berarti ini adalah calon terkuat, seperti itu ya. Itu kalau di Jawa Tengah ya. Sekarang berbicara tentang kemungkinan ya. Kalau bicara tentang kemungkinan menang, dua-duanya mungkin juga menang. Berbicara tentang kalah, dua-duanya juga bisa kalah. Tapi kalau bicara persentase, Opung Parbelak sampai saat ini masih belum bisa memberikan secara pasti. Karena apa? Aku tadi sudah di awal aku sudah berbicara, udah katakan mencoba berimbang. Lain hal untuk di Jakarta. Kalau di Jakarta ya sudah dilakukan survei kepada 1.200 ya, dan hasilnya sangat mengejutkan. Seperti kemarin itu bukan mengejutkan saya, tapi mengejutkan anak-anak Abah. Karena apa? Ternyata golput yang direncanakan anak Abah cuma sekitar 3%. 51% pemilih akan memilih Ridwan Kamil. Gitu dia. Nah, yang uniknya lagi untuk di Jawa Tengah ya, itu hampir sama dengan di daerah Jakarta. Karena apa? Sama-sama tidak ada petahana. Gitu dia. Makanya aku katakan ini akan sulit ya. Biasanya masyarakat itu akan melihat, dan biasanya trennya itu petahana itu cenderung lebih kuat daripada calon yang baru gitu. Tapi hati-hati karena apa? Ya, petahana wakil gubernur ada di Ahmad Lutfi. Ya, ini nggak bisa. Ya, untuk PDIP sendiri tidak bisa jumawa ya. PDIP sendiri harus bisa dikatakan harus waspada ya, dengan berbagai macam strategi yang dilakukan oleh Ahmad Lutfi. Dan uniknya lagi, tahu enggak kalian ya, untuk Andika Perkasa, dia seorang jenderal bintang 4 ya, jenderal bintang 4 yang menjadi ketua tim pemenangannya itu Bambang Pacul. Ya nggak diragukan lagi lah. Tapi yang luar biasanya lagi ya, Ahmad Lutfi itu ketua tim pemenangannya itu adalah kebanyakan adalah Jenderal Purnawirawan. Coba bayangkan kalian dulu. Untuk jenderal itu ada di sebelah kiri, tim pemenangannya jenderal ada di sini. Ya kalau nggak salah Anto apa namanya itu, lupa aku ya. Anto Magdi ya, pokoknya itulah dia ya. Dan uniknya lagi, mereka itu kalau bisa dikatakan tim mereka itu ada tim 8 ya. Jadi 8 orang gabungan dari TNI Polri ya, yang sudah purnawirawan. Mereka itu menjadi tim pemenangan Ahmad Lutfi dan juga Tadsya Yassin. Itu dia ya. Jadi kenapa Ahmad Lutfi perlu ada tim pemenangan dari militer ya? Jadi begini, kalau untuk Jawa Tengah ya, Jawa Tengah itu sebelum Ganjar Pranowo ya, sebelum Ganjar Pranowo itu trennya itu ya, kebanyakan Jawa Tengah itu dipimpin oleh sosok seorang militer. Jadi inilah yang dibaca PDIP, makanya mereka kirim seorang Andika Perkasa. Kan begitu ya. Tapi dari Kim juga ya, mereka tidak kalah strategi ya, tidak mau kalah strategi. Makanya ya calonnya dari Polri ya sudah, kalau kayak gitu tim pemenangannya yang dari militer. Dan kalau nggak salah aku itu banyak juga itu teman-temannya Satu Perjuangan sama Bapak Prabowo. Makanya aku bilang, aku sendiri jujur saja, kalau Ahmad Lutfi dengan Andika Perkasa saat ini belum terbaca. Belum berani aku mengambil kesimpulan. Kalau Sumatera Utara masih bisa aku berani mengambil kesimpulan. Jakarta masih berani aku ambil kesimpulan. Banten aku masih berani ambil kesimpulan. Jawa Timur apa lagi? Jawa Barat 75%. Kang Deddy Mulyadi. Tapi untuk Jawa Tengah, Opung Parbelak belum berani.
Itu dia ya. Maafkan kawan-kawanku Kim ya dan juga pendukung-pendukung Ahmad Lutfi yang ada di Jawa Tengah. Memang susah ditebak. Udah tahunya kalian aku ini orangnya seperti apa kan? Itu dia. Ya kalau kita tanya contohnya kawan-kawan Opung Parbela apa mereka bilang, "Wow, kalau di sini Ahmad Lutfi, Pung." Ya kan begitu. Tapi dari aku sendiri pun juga masih belum bisa kupastikan. Karena bisa dikatakan sama-sama kuat. Kalau bicara masalah pemuda setempat katanya Andika Perkasa nggak asli orang Jawa Tengah dua-dua mamanya bapaknya. Begitu juga Ahmad Lutfi lahir Surabaya. Kan begitu. Itu dia. Jadi sesuatu yang tidak bisa ditebak itu kalau Opung Parbelak tidak berani untuk mengambil kesimpulan kecuali dilakukan survei oleh lembaga survei yang kredibel. Kan begitu? Ya contohnya LSI lah, Lembaga Survei Indonesia. Jadi bisa kukatakan untuk daerah Jawa Tengah ya itu ya tidak berani aku untuk mengambil kesimpulan. Oke, jadi untuk teman-teman dan juga saudara-saudaraku yang ada di Jawa Tengah, ya salam hormat semuanya. Ya, mudah-mudahan Jawa Tengah mendapatkan pemimpin yang terbaik. Ya, jadi Jawa Tengah ini unik nih, ya. Untuk Jawa Tengah, dan juga daerah Jakarta, ya. Siapapun yang menang, sama-sama bareng bagus. Oke, salam hormat, salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oh gitu ya, pembahasan Opung terkait Jawa Tengah dan Sumut ya kan mendekati pemilihan pilkada. Ya gimana menurut kalian ya, coba main di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.